Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya peserta pelatihan pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Pasti udah makan siang ya Bapak Ibu ya? Belum. Belum ya? Mau ditraktir ya Bu ya? Oh, mau ditraktir ya. Nanti kalau kita ketemu di apa ya, di P4TK ya Bu Dani ya. Kita bikin reuni. Ya, terus kita nanti ada pecah. Iya, bikin acara ya. Mantap, pecah ikan. Karena apa namanya nih? Karena siang hari ini, maka kita cari materi ya yang menyesuaikan dengan kondisi kita pada siang hari ini. Mungkin dari pagi tadi kita sudah banyak materi yang diberikan oleh fasilitator sebelumnya. Oleh karena itu kita ice breaking dulu ya. Bisa minta sama Bu Dani nggak ice breaking kita yang simpel aja gitu. Silakan Bu. Boleh Bu, ya. Bapak Ibu sekalian, untuk merilekskan otot-otot kita, mungkin ini salah satu contoh saja. Mungkin Bapak Ibu juga banyak punya stok. Ini saya coba. Kepala kita kita tundukkan ke bawah 2 kali, ke atas 2 kali, terus nanti ke samping kanan 2 kali, ke samping kiri 2 kali. Tapi pelan-pelan aja ya Bapak Ibu ya, takutnya nanti sarafnya terlalu cepat malah ngeri ya. Bismillah, ayo mulai Bapak Ibu. 1, 2, ke atas. 1, 2, samping kanan. 1, 2, 1 kiri, samping kiri. 1, 2. Kita juga ngeleng juga boleh sih. 1 untuk melemaskan. 1, 2, 3, 4. Cukup ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Dani. Ya, mudah-mudahan nih ice breaking kita dengan senam bagian atas aja meringankan urat-urat saraf kita ya karena kita sudah mengikuti pelatihan sejak dari pagi tadi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Ya, kalau tadi fisik kita udah segar, ya sekarang kita sama-sama menekurkan kepala supaya pelatihan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Kepada Pak Ainuddin, dipersilakan untuk memandu. Spesialis doa ya. Bapak Ustadz Ainuddin, mohon berdoa. Mohon mimpin doa Pak Ustadz. Pak, mohon dipandu. Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum pembelajaran kita mulai, agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita doa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Ainuddin yang sudah memandu kita untuk berdoa. Semoga apa yang kita doakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan, perkenalkan nama saya Ernawati dari SMK Negeri 2 Padang. Nah, untuk lebih memperlancar komunikasi kita, saya minta waktu sebentar kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri, ya nama dan asal dari mana. Dimulai dari Pak Idris, silakan Pak Idris. Ya baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Pak. Nama saya Ham Idris, Temengungsis dari instansi BBPP MPV Bisnis dan Pariwisata, tepatnya di Sawangan, Depok. Sawangan, Depok. Ya. Terima kasih. Berikutnya Pak Soloan, silakan Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hasolan Pakpahan. Saya bertugas di SMK Negeri 53. Sekolahnya ini berbasis teknologi dan lalu kemudian tinggal di daerah Tangerang, Batu Ceper. Batu Ceper, ya. Terima kasih Pak. Berikutnya Bu Dani, dipersilakan. Oh ya, terima kasih. Kok sudah kenal nama saya Bu? Iya, kan di layarnya ada Bu.
Kayak ada ya. Mudah-mudahan cocok namanya dengan Oh memperkenalkan iya, perkenalannya betul, gitu. betul. Nama cocok sekali. Terima kasih Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dani Asadayanti. Instansinya sama dengan Pak Idris dan Pak Ainudin. Jadi dari BP MPV Bisnis dan Pariwisata di Sawangan. Salam kenal Bapak Ibu, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu. Berikutnya Pak Ainudin, dipersilakan. Ya, baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ainudin, sering dipanggil Einstein, dari instansi BBMPP Bisnis dan Pariwisata. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya yang terakhir Bu Titin, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Titin Handayani, saya bertugas di SMK Darmawan Bogor. Ya, oke. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perkenalan yang singkat pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan lebih bisa memperlancar komunikasi kita dalam latihan siang hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada sesi siang ini saya mau menampilkan tentang tujuan pembelajaran. Pagi tadi kita sudah, Bapak Ibu sudah membahas dengan fasilitator yang lain tentang capaian pembelajaran. Nah, sekarang setelah capaian pembelajaran, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Bentar Bapak dan Ibu, ini belum. Ya, pagi tadi Bapak dan Ibu sudah bersama dengan fasilitator yang membahas tentang capaian pembelajaran. Nah, untuk refleksinya, boleh saya minta seberapa jauh Bapak dan Ibu sudah memahami tentang capaian pembelajaran? Dipersilakan Bapak dan Ibu, apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran. Saya coba menjawab ya, Bu. Ya, coba. Ya, silakan Pak Soloan. Jadi capaian pembelajaran ini adalah kompetensi atau kemampuan yang harus diperoleh oleh peserta didik sehingga pada jenjangnya atau pada fasenya dia menuntaskan materi-materi tersebut. Menambahkan barangkali. Berarti capaian pembelajaran sama dengan KD ya Pak? KIKD ya Pak? Kalau yang kita pelajari di kurikulum K13? Ya, betul. Seperti itu. Ada yang mau nambahkan selain penjelasan dari Pak Soloan? Saya Bu. Ya, boleh Pak En. Ya, sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Pak Soloan sebelumnya, bahwa hakikatnya capaian pembelajaran adalah kompetensi peserta didik yang ingin diwujudkan ya, pada fase tertentu atau pada akhir fase gitu. Ya, sudah dilengkapi oleh ulasan yang disampaikan oleh Pak En, berarti akan melengkapi pemahaman kita tentang capaian pembelajaran. Karena pada dasarnya capaian pembelajaran adalah pengintegrasian ya kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dulu kita pernah mempelajarinya atau pernah memahaminya di K13. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan proses kerja kita dalam memahami kurikulum Merdeka Belajar, bahwa setelah capaian pembelajaran ditetapkan oleh pemerintah, maka tugas kita sebagai guru-guru di lapangan adalah menjabarkan capaian pembelajaran tadi dalam bentuk tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu, ya, tujuan pembelajaran di sini ya memuat deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran.
Jadi pada hakikatnya tujuan pembelajaran merupakan urutan atau pembagian atau uraian daripada capaian pembelajaran itu sendiri. Jadi satu capaian pembelajaran akan dipecah atau dideskripsikan dalam berbagai bentuk tujuan pembelajaran. Apakah pemahaman kita sama Bapak dan Ibu? Tentang tujuan pembelajaran? Ya, jadi capaian pembelajaran itu harus dijabarkan dalam bentuk tujuan pembelajaran. Nah, kesatuan dari tujuan pembelajaran atau rangkaian dari tujuan pembelajaran, maka itu menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP ya. Jadi ATP turun ke ATP gitu, Bu. Ya, berarti Pak Ainudin sudah memahami ya, tentang prosedur pembuatan perangkat pembelajaran yang dimulai dari penetapan capaian pembelajaran, kemudian dijabarkan dalam tujuan pembelajaran, dan nanti kita akan menjabarkan lagi dalam bentuk alur tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran, ya memang hampir sama dengan K13, namun di kurikulum Merdeka Belajar di sini, pengetahuan dan keterampilan serta sikap itu terintegrasi dalam satu kesatuan. Ya, tidak lagi dipisahkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap juga gitu ya. Jadi kalau untuk di kurikulum Merdeka Belajar, ya pengetahuan, keterampilan, dan sikap terintegrasi di dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, di dalam tujuan pembelajaran, ya selain kita melihat bahwa ada 3 komponen yang terintegrasi menjadi satu, ya di dalam tujuan pembelajaran juga mencakup tahapan kognitif. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa kita pernah membahas tentang taksonomi Bloom. Ya, jadi mulai dari mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, kalau kita lihat taksonomi Bloom itu sebenarnya sudah dilakukan oleh guru-guru di dalam kelas. Karena tidak mungkin seorang guru langsung dia melakukan praktek tanpa menjelaskan terlebih dahulu pemahaman daripada siswa tentang satu materi. Selain daripada tahapan kognitif, kita juga mengenal dimensi pengetahuan. Jadi ada fakta, ada konsep, ada prosedural, dan yang tingkat tertingginya adalah metakognitif. Ya. Nah, selain itu, yang membedakan K13 dengan kurikulum Merdeka Belajar itu juga disertakan dengan kecakapan hidup. Ya, sesuai dengan tuntutan zaman sekarang, ya, bahwa siswa kita diminta untuk selalu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, yang paling membedakan sekali dengan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka Belajar, atau saya juga nggak bisa memastikan apakah itu namanya, ya itu adalah profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang Bapak dan Ibu pernah amati di lingkungan kita, apakah selama ini siswa belum menggambarkan profil pelajar Pancasila? Saya minta pendapat Bapak dan Ibu. Sudah, Bu. Belum mencerminkan profil pelajar Pancasila atau belum, Bapak Ibu? Sudah ada, Bu. Dimensi-dimensi. Sudah ada ya, Pak Ain ya? Sudah ada, tapi mungkin belum sepenuhnya ya. Belum sepenuhnya dan belum dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam konsepnya. Itu yang selama ini saya lihat gitu. Tapi sekarang kelihatannya nilai-nilai Pancasila betul-betul ingin dijadikan sebagai paradigma pendidikan atau paradigma pendidikan Merdeka Belajar ini secara jelas, tegas, nyata gitu ya. Bahwa Pancasila ingin dijadikan sebagai landasan. Ya, baik Pak Ain. Saya setuju juga dengan pendapat Pak Ainudin bahwa sebenarnya konsep profil pelajar Pancasila itu sebenarnya udah kita lakukan juga sebagai guru ya. Sudah terlihat juga di dalam penampilan dari siswa-siswa kita. Namun mungkin ya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Ainudin ya bahwa pengamatan tersebut memang harus sekarang lebih di apa ya Pak namanya ya, lebih dibuatkan satu
suatu pernyataan atau suatu profil ya Bapak dan Ibu supaya bisa diintegrasikan ke dalam satuan pendidikan sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah untuk pendidikan nasionalnya bahwa semua satuan pendidikan ya visi dan misinya harus mencerminkan tentang profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami konsep tentang tujuan pembelajaran, bahwa tujuan pembelajaran adalah penjabaran daripada capaian pembelajaran, oleh karena itu ketika kita akan menyusun tujuan pembelajaran, harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, kita harus memperhatikan aspek kompetensi. Ya, kompetensi kalau untuk SMK bukan sesuatu yang asing lagi. Ya, kompetensi ya bisa diibaratkan adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang didemonstrasikan dan diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Jadi bisa berbentuk abstrak, bisa juga berbentuk konkret, ya, produk atau kinerja. Kalau dari bidang bisnis dan manajemen itu biasanya bentuknya abstrak ya, Bu Dani ya. Betul ya Bu ya? Iya, Kalau Bu, betul, yang betul. bisnis manajemen itu produknya abstrak atau konkret ya Bu? Ada yang abstrak, yang konkret Bu, mungkin Bu. Ada Jadi yang, kalau berarti dua-duanya ya? bisa kayaknya ya. Kalau misalnya bentuknya apa namanya tulisan misalnya, itu kan juga bentuk konkret juga ya. Kalau abstrak mungkin pemikiran-pemikiran, tapi kalau bentuknya bisa dikonkretkan, mungkin bisa juga konkret. Kali itu saya juga belum paham tuh kalau yang Ya, bisnis apakah ada manajemen. Bapak dan Ibu yang bisa menjelaskan beda abstrak sama konkret biar satu pemahaman kita? Bu. Pak Idris bisa bantu? Oh, halo, bisa Bu, saya Bu. Ya. Begini Bu, kita merujuk kepada apa itu dimensi pengetahuan ya, yang dikemukakan oleh Lorin Anderson itu dia menyusun dimensi pengetahuan itu terdiri dari pengetahuan faktual, kemudian pengetahuan konseptual, ya, prosedural dan metakognitif. Ya. Nah, saya ingin memahaminya dari perspektif filsafat ilmu ya, bahwa pengetahuan faktual itu adalah pengetahuan yang langsung di indera gitu, secara langsung, tidak melalui penelitian. Kalau penelitian kan hasilnya nanti konseptual. Konseptual itu bisa dua macam, yaitu bentuk pengetahuan sains dan pengetahuan filsafat itu. Itu bersifat konseptual. Konseptual itu artinya kan definisinya begini ya. Kebalikan dari konkret Bu. Abstraksi dari peristiwa konkret itu konsep itu. Jadi pernyataan yang menjelaskan tentang ciri-ciri esensi dari sebuah objek. Jadi dari konkret ke abstrak itu konseptual. Sementara faktual tadi itu yaitu faktual objeknya yang faktual itu yang langsung bisa diindera. Kemudian konseptual seperti saya jelaskan tadi bisa bentuknya filsafat atau sains. Kalau sains itu kan kriterianya ada 3 yang mendasar, yaitu harus empiris, kemudian harus rasional dan harus bisa diukur dengan pasti ya, atau positif. Sementara filsafat itu bentuk-bentuk kaidah logika. Jadi pernyataan yang logis saja ya, tidak perlu empiris ya gitu. Jadi logis. Jadi bisa dua, yang dimaksud konseptual itu bisa sains dan filsafat. Dan metakognitif itu adalah entitas supralogis, hal-hal yang sulit diukur. Jadi kriteria validitasnya sulit diukur, hal-hal yang bersifat metakognitif atau metafisika bahkan. Jadi istilah lainnya pengetahuan faktual, pengetahuan kognitif. Kognitif itu berarti dalam istilah Anderson itu adalah konseptual, itu pengetahuan kognitif. Dan metakognitif berarti satu tingkat di atas pengetahuan yang kognitif itu. Nah, sementara prosedural itu sebenarnya bisa dikategorikan kepada pengetahuan faktual. Karena perilaku yang bisa didemonstrasikan berupa keterampilan gitu. Masuk kepada faktual juga itu sebenarnya. Jadi hanya saja menyebutnya gitu Anderson itu di atas konseptual, sebenarnya masih faktual.
yaitu teknologi, Pak. Jadi yang maksud prosedural di sini adalah pengetahuan teknologi. Karena teknologi itu adalah penerapan dari sains atau penerapan dari konsep. Itu yang maksud di prosedural. Mungkin itu saja, Bu. Ya, terima kasih Pak En. Soalnya kita ada pemahaman, biasanya dulu kita memaknainya ini simpel aja ya Pak ya. Kalau abstrak itu tidak mempergunakan alat yang sifatnya apa ya, seperti di industri ya Pak, itu biasanya kalau kami memaknai abstrak. Tapi kalau konkret ini produknya jelas, kemudian dia mempergunakan alat gitu ya. Kalau pemahaman kita, tapi Pak Enudin sudah menjelaskan secara detail ya, disangkut pautkan dengan dimensi pengetahuannya Pak ya. Ya, jadi ada faktual, ada prosedural, ada metakognitif ya. Jadi antara dimensi pengetahuan tadi ya, masing-masing bisa kita dudukan dia sebagai abstrak ataupun sebagai konkret. Ya. Terima kasih Pak Enudin atas penjelasannya. Nah, untuk kompetensi kita bisa mempergunakan kata kerja operasional ya, yang mengacu pada taksonomi Bloom. Ya, salah satu contoh di sini, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ya, di sini kata operasional untuk kompetensinya adalah menyajikan. Ya, menyajikan merupakan kompetensi di dalam tujuan pembelajaran yang kita buat. Nah, setiap kata operasional yang kita buat itu harus merujuk kepada capaian pembelajaran, ya, sehingga antara capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran itu dia sejalan. Jangan sampai nanti capaian pembelajaran akan berbeda dengan tujuan pembelajaran, sehingga untuk membuat alurnya nanti kita akan mengalami kesulitan. Nah, setelah kita membahas tentang kompetensi, maka kita masuk kepada aspek yang kedua, yaitu konten. Ya, konten adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran pemahaman selama proses pembelajaran di unit pembelajaran ya. Jadi kalau untuk konten adalah ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah materi. Kalau nggak salah ini materi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa kasih contoh ya. Contohnya adalah perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, di sini kita lihat kontennya adalah konten ilmu pengetahuan inti. Kontennya yang mana Bapak Ibu? Kondisi alam. Kondisi alam ya. Ya, berarti adalah ilmu pengetahuan itu, atau konsep yang diterima oleh siswa ya, bahwa pemahaman selama proses pembelajaran atas unit pembelajaran itu adalah dari contoh ini adalah kondisi alam. Ya, itu merupakan konten atau materi yang menjadi inti yang dipelajari siswa selama proses pembelajaran itu terjadi. Ya, kemudian yang terakhir adalah variasi. Ya, variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dilakukan oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ya, nah di sini kita mengidealkan bahwa variasi ini tergantung kepada siswa dan juga kemampuan guru. Ya, bagaimana melatih siswa-siswa itu untuk berpikir secara kritis, ya, berpikir secara mandiri, ya, berpikir tingkat tinggi, ya, sesuai dengan harapan pemerintah, ya. Jadi selama ini siswa-siswa kita hanya mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan level rendah, ya. Dengan variasi ini diharapkan guru-guru mampu menciptakan materi-materi yang mendukung kepada pencapaian pola berpikir tingkat tinggi, ya, atau yang biasa disebut dengan HOTS. Nah, kalau untuk lihat variasi, ya biasanya kita kalau di K13 kita mengenal tujuan pembelajaran itu adalah ABCD. Ya, ada audien, ada behavior, ada condition, dan ada degree. Nah, untuk variasi ini ya bisa kita samakan dengan degree-nya pada pola tujuan pembelajaran ABCD. Ya, degree-nya ini kalau untuk kita di kejuruan, mungkin degree-nya 2 ya Bapak Ibu ya. 1 degree yang sesuai dengan konsep
profil pelajar Pancasila, ya. Degree yang kedua yang berhubungan dengan kompetensi keahlian. Ya, berarti siswa mampu menjelaskan pengertian akuntansi dengan benar, ya sesuai dengan PSAK, mungkin seperti itu. Ya, degree-nya ada degree yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, dan degree-nya satu lagi yang berhubungan dengan SOP atau dari mana materi itu bisa kita dapatkan. Bapak dan Ibu, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh tujuan pembelajaran berikut ini. Ada 2 contoh pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, bila kita perhatikan, maka 3 aspek tujuan pembelajaran tadi bisa kita bedakan, yaitu kompetensi, yang kedua konten, yang ketiga variasi. Ya, jadi untuk yang berwarna merah itu adalah melambangkan bahwa itu adalah kompetensi, tujuan pembelajaran dari aspek kompetensi. Sementara yang berwarna biru, ya itu aspek tujuan pembelajaran ditinjau dari kontennya. Kemudian yang berwarna hijau itu adalah ya aspek tujuan pembelajaran, bisa kita lihat dari sisi variasinya. Jadi di kompetensi dari 2 contoh tujuan pembelajaran, yang berwarna merah menjelaskan, menceritakan, merancang, dan menyelesaikan permasalahan. Sementara kontennya kita lihat ada hukum Newton, kemudian konservasi energi dalam skala rumah tangga. Dan kemudian variasi, ya dalam hal ini kita mengembangkan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Itu contohnya menggunakan kata-kata sendiri ataupun di tujuan pembelajaran yang kedua adalah solusi. Jadi setiap guru ketika membuat tujuan pembelajaran, maka dia harus betul-betul membuat bahwa tujuan pembelajaran yang disusun sudah menyangkut 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ada yang bisa ditanyakan Bapak Ibu untuk tujuan pembelajaran? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya, Bu ya? Nah, untuk Ya, itu, sudah. untuk lebih memahami pembelajaran kita pada siang hari ini, saya minta Bapak dan Ibu membuat satu saja tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang dipilih dalam bentuk PowerPoint. Jadi saya kasih waktu 5 menit ya Bapak Ibu ya, untuk membuat satu tujuan pembelajaran yang di sana ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Ditunggu 5 menit. Sudah selesai, Bu? Belum, Bu. Oh. Yang terakhir nanti berarti yang ini ya? Yang terakhir ya tanggalnya, nanti lihat tanggalnya. Mana tanggal yang paling jam terakhir? Jam terakhir ya?
Oke, Bapak dan Ibu yang udah siap, dipersilakan menampilkan. Satu saja ya Bapak dan Ibu. Siapa yang mau tampil, Pak Ain ya? Ini saya kok, halo Bu, Ya, Pak. saya dengar Ibu tapi saya nggak bisa lihat ini nih. Kenapa ya? Masih ada ini ya tapi hilang kayaknya nih. Apa nih? Oke. Saya bisa sharing sekarang. Boleh, boleh, Pak. Kok belum ada nih? Oh, hanya host saja mungkin Bu yang bisa ini. Oh, Saya iya. nggak bisa Bu. Di Atau settingnya Pak Ain? kayaknya ya Pak Ain saya nggak kirim bisa ya? share. Bisa? Bisa share nggak saya? Di share screen-nya itu tidak single tapi multiple kalau nggak salah tuh. Coba Bu. Iya, ya di sininya host disable. Disable participant Ya. screen Jadi sharing. saya nggak Ya. bisa. Ada host disable, nggak bisa. Nggak bisa Bu. Disable attender screen sharing. Oh ya. Kalau begitu disebutkan saja, Pak. Baik, Pak Ainudin baik Bu, dibacakan saya Bu. saja. Ya. Ini tujuan pembelajaran ini merujuk kepada capaian pembelajaran dalam elemen etika profesi ya Bu. Saya bisa menampilkan capaiannya nih. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip etika profesi dalam pekerjaannya di bidang akuntansi dan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi kompetensinya apa, Pak? Kompetensinya adalah mampu menerapkan. Mampu menerapkan. Kemudian kontennya, Pak? Kontennya prinsip-prinsip etika profesi. Prinsip etika profesi. Kemudian variasinya, Ya. Pak? Variasinya itu mungkin itu ya yang kata-kata selanjutnya itu apa? Di bidang akuntansi dan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oke, mantap. Ya, terima kasih Pak Ain sudah bisa menyusul satu TP dengan 3 aspek yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Berikutnya, Bu Dani bisa? Boleh. Bentar ya Bu. Boleh Bu, ya. Saya buka dulu sebentar. Saya coba Bu ya. Nanti kalau salah mohon dikoreksi ya Bu Ernawati. Yep, Peserta iya, Bu. didik mampu menyiapkan sayuran dan bahan, karena saya buga, jadi peserta didik mampu menyiapkan sayuran dan bahan untuk bumbu pada pembuatan urap dengan tepat sesuai standar resep. Berarti kompetensinya adalah? Kompetensinya mampu menyiapkan. Ya, kontennya sayuran dan bahan bumbu pada pembuatan urap. Kemudian variasinya, Bu? Variasinya dengan tepat sesuai standar resep. Oh ya, mantap Bu. Ya, berarti udah oke Bu ya. Masih ada lagi yang mau tampil Pak Solwan mungkin? Saya Bu, boleh? Bu Erna, saya boleh? Boleh ya, silakan Pak. Nah, ini yang saya buat. Peserta didik mampu membuat gambar detail fondasi sesuai standar industri. Jadi, kompetensinya adalah mampu membuat, ya. Kemudian kontennya adalah detail fondasi. Detail fondasi. Standar industri. Standar industri, ya. Oke, keren Pak.
Cocok, Terima kasih. sudah mencakup kompetensi, konten, dan variasi. Bu Titin mungkin menampilkan? Silakan Bu. Bahasa Jepang Bu ya? Baik Bu. Ya, peserta didik dapat mengemukakan ungkapan terkait perkenalan diri dan identitas diri, serta meresponnya dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya dan sesuai dengan tujuan situasi atau kondisi yang nyata. Oke, berarti kompetensinya apa tuh Bu Titin? Kompetensinya mampu mengemukakan Bu. Mengemukakan. Kemudian kontennya? Kontennya perkenalan diri dan identitas diri. Kemudian variasi? Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya dan sesuai dengan tujuan situasi atau kondisi yang nyata. Oke, mantap ya. Bapak dan Ibu, saya kira dan saya pikir semua yang Bapak Ibu sudah bisa mewakili daripada tujuan pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing kita, dan berdasarkan pengamatan yang sudah kita perhatikan juga bersama. Oke, Bapak dan Ibu, seperti yang telah kita dengarkan bersama-sama, masing-masing kita sudah menyampaikan satu tujuan pembelajaran. Ya, setelah kita dengarkan dan kita amati, ya kemudian sudah kita bahas bersama-sama bahwa Bapak dan Ibu sudah mempunyai kemampuan untuk membuat tujuan pembelajaran. Dan mudah-mudahan itu nanti bisa dikembangkan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu di satuan pendidikan masing-masing. Mungkin untuk siang hari ini cukup demikian materi kita. Ya, sebelum mengakhiri, saya minta kepada Pak Idris untuk membacakan doa agar apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dipersilakan Pak Idris. Ya baik, Ibu Ernawati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, Bapak terima Ibu. kasih Bapak Idris. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta pelatihan siang hari ini. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.